Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dengan mata kuliah mekanika tanah. Kali ini kita akan membahas tentang lateral earth pressure, tekanan lateral atau tekanan horizontal dari tanah. Oke, seperti biasa kita sedikit mengulang pelajaran yang telah lalu. Itu sifat mekanis tanah. Dalam hal ini kuat geser tanah ya. Jadi lewat salah satu uji laboratorium yang bernama uji triaksial ya. Itu kita bisa mengetahui kuat geser tanah ya, yang mana sudah kita pelajari bahwa kuat geser dari tanah itu adalah sama dengan sifat kohesi ditambah tegangan normalnya ya, dikali tangen dari sudut geser dalamnya, yaitu pi. Jadi persamaan garis lurus yang terjadi di sini ya, yang mana sembunyinya adalah tegangan geser atau tau ya, tau, dan sumber X nya adalah sigma, tegangan normal, yang mana garis yang terbentuk ini adalah garis dari keruntuhannya itu sendiri, yang mana membentuk sudut yang namanya ini pi ini ya, sudah kita pelajari. Dan di sini ada namanya harganya C ya, jadi betul-betul samaan garis lurus. Kemudian ada sifat mekanis tanah yang lain adalah tegangan efektif ya. Jadi pada sebuah kedalaman di dalam tanah, misalkan tinjau sebuah kedalaman Z gitu ya, yang mana di sini ada air tanah pada ketinggian tertentu. Sebagai contoh, misalkan di dalam kedalaman 2 meter terdapat air tanah. Nah, bagaimana misalkan satu titik yang ditinjau, tegangan yang terjadi pada titik ditinjau gitu, yang mana tanah itu mempunyai kerapatan tentunya. Kemudian karena ada air, sini terjadi ada tegangan pori, sehingga tegangan efektif ini adalah, kalau didefinisikan, jadi tegangan total dikurangi tegangan pori gitu. Ini diagram dari tegangannya itu sendiri seperti ini gitu ya, karena di sini ada air. Kemudian ini tegangan porinya, sehingga tegangan efektifnya adalah seperti ini, tegangan total dikurangi tegangan pori. Ini contoh soal pengerjaannya ya. Jadi tadi disebutkan di kedalaman 2 meter, jadi pada posisi kalau Z nya adalah 1 meter, artinya kurang dari 2 meter, maka tidak ada tegangan pori di situ, sehingga tegangan total akan sama dengan tegangan efektifnya, dan seterusnya gitu. Ini contoh soal saja dan sudah kita bahas di pelajaran sebelum ini ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi inti untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kalau kita tinjau misalkan ada sebuah elemen, sebuah titik gitu ya, pada sebuah kedalaman, itu akan terjadi tegangan vertikal dan tegangan horizontal. Pada saat keadaan setimbang, artinya tidak ada pergerakan tanah. Dalam hal ini misalkan kalau di sini ini DPT ya, dinding penahan tanah, ini tidak terjadi perubahan pergerakan tanah, artinya kondisi saat ini disebutnya adalah kondisi pada saat diam atau rest ya. Kemudian ada kondisi yang lain, yang mana ini terjadi pergerakan tanah ke arah luar dari
menjauh artinya ya, dari badan tanahnya sendiri. Ini disebutnya kondisi aktif, tegangan aktif ya. Jadi kalau di sini ini ada tadi dinding penahan tanah, karena tegangan lateral yang terjadi pada titik ini bertambah gitu ya, sehingga si dinding penahan ini bergerak, maka ini dikatakan active pressure. Sebaliknya, kalau misalkan si dinding penahan tanah ini kita berikan gaya lebih gitu ya, sehingga mendorong tanah ke arah badan tanah ini sendiri, itu akan terjadi sama juga perubahan delta L di sini ya, tapi ke arah tanah sendiri. Ini dinamakan passive pressure. Nah, penjelasannya di slide berikutnya akan dijelaskan. Oke ya. Kita tinjau yang pertama ya. Jadi pada saat kondisi at rest atau diam, misalkan seperti biasa kita ambil sebuah kedalaman Z ya dalam hal ini, maka misalkan di sini ada sebuah elemen yang namanya A gitu ya, pada sebuah kedalaman Z itu akan bekerja gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, perbandingan antara gaya vertikal dengan gaya horizontal dengan gaya vertikal itu sama dengan K atau konstan ya, konstanta. Ini dinamakan dengan K0 ya. Jadi perbandingan antara gaya horizontal dan gaya vertikal itu sama dengan K, atau sebaliknya kalau diubah samaannya menjadi gaya horizontal sama dengan konstanta 0 K0 dikali gaya vertikal gitu ya. Nah, kalau ini akan bergantung pada proses terbentuknya tanah, kepadatan relatif tanahnya, kerapatan relatif tanahnya, relative density. Kemudian untuk pelempung khusus itu tergantung dari over consolidated ratio nya, OCR atau rasio konsolidasi lebih. Nah, misalkan ini contoh soal ya. Contoh soalnya misalkan Z-nya kedalamannya ini 5 meter, kemudian kerapatan keringnya 18,4, kepadatan saturatednya atau jenuhnya 20,5, ini satuannya kilonewton per meter persegi atau kilopascal ya. Kemudian kita ambil misalkan harga konstanta nolnya K0 nya itu untuk pasir ini adalah 0,4. Nah, kita coba hitung tegangan yang terjadi ya, tegangan horizontal yang terjadi pada kedalaman Z tersebut, dalam hal ini 5 meter. Jadi ini rumusnya sudah tadi ketahui ya. Jadi karena ini kondisinya kering ya, artinya tidak ada tekanan pori di sini. Tekanan totalnya itu sebenarnya tekanan efektifnya. Kita masukkan tegangan horizontal sama dengan K0 dikali tegangan vertikal, yang mana tegangan vertikal sendiri sudah kita pelajari rumusnya seperti ini, kerapatan dikali Z, jadi langsung dikalikan aja 18,4 dikali 5 persegi ya, 92,0 kilonewton per meter persegi atau kilopascal, sehingga harga tegangan horizontalnya tinggal dikalikan saja dengan K0 itu sekian. Oke, ini dalam kondisi kering ya. Bagaimana halnya dengan kalau misalkan pada keadaan kondisinya jenuh, artinya permukaan air di sini ya, ini permukaan air. Tadi permukaan air itu ada di sini. Ada di sini. Ini lambang adanya air di situ. Nah, bahwa tegangan total itu adalah tegangan efektif ditambah tegangan pori, atau tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi tegangan pori. Tegangan tegangan efektifnya sendiri tadi udah ada ya rumusnya ya. Kemudian tinggal ditambahkan dengan tegangan porinya.
Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kondisi saturated ya, kerapatan saturatednya dikurangi kerapatan air. Ini diambil biasanya sih kalau dibuatkan 10, tapi kita pakai 9,81 aja. Jadi kondisi kerapatan, kondisi jenuhnya adalah tadinya 20,5 dikurangi 9,81 dikali 5 ya, dikali 5 dapatlah sekian, 63,5. Ini untuk tegangan vertikalnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangan porinya? Tinggal dikalikan aja ya, kerapatan air dikali Z ya. Ini Z, maaf ini Z. 9,81 kali 5 dapatlah sekian, sehingga tegangan porinya dapat, tegangan efektif horizontalnya juga dapat, tinggal ditambahkan ya. Nah, ini rumusnya. Jadi tegangan totalnya 70,4. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan lebih besar ya. Kenapa? Karena di sini ada tegangan air ya, karena ada tegangan pori. Oke. Kita lanjut. Jadi ada beberapa peneliti ya mendefinisikan K0 ini. Bagaimana sih mencarinya? Misalkan tahun 1944 Zeki itu mendefinisikan bahwa K0 ini 1 dikurangi sin pi ya. Jadi sin dari sudut geser internal ya. Kemudian tahun 1965 Brocker dan Greland ini mendefinisikan bahwa K0 ini 0,95 kurangi sin pi. Kemudian yang lainnya ini ya, ada bahwa ada hubungan antara over consolidated, jadi K0 ini sama dengan 1 dikurangi sin pi dikali OCR pangkat sin pi nya itu sendiri. Dan ini ada rumus-rumusnya yang lainnya. Ini tergantung nanti kondisinya seperti apa, rumusnya yang mana yang dipakai ya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan atmospheric pressure ini. Ini pada kondisi kering ya, yang pertama ya, artinya tidak ada air di sini. Kita tinjau misalkan satu bagian tanah yang mana di sini ditahan oleh sebuah dinding yang namanya dinding penahan tanah ya, DPT. Ini pernah dengar ya namanya DPT. Tapi bukan daftar pemilih tetap ya, ini nggak ada hubungan sama pemilihan umum. DPT artinya dinding penahan tanah. Nah, misalkan ada sebuah tanah ditahan oleh dinding penahan tanah yang sampai kedalaman H gitu ya. Nah, distribusi dari tekanannya, gayanya sendiri itu seperti ini. Ini bisa dimengerti maksudnya begini. Ini kan ketinggian 0 ya, artinya kedalaman 0 di sini dia paling atas. Ini ya 0, tidak ada tekanan di sini. Semakin dalam tentunya karena semakin besar ya gaya yang bekerja, semakin dalam. Kita ketahui bahwa rumusnya itu tadi ya, udah dipelajari tadi ya, bahwa semakin dalam ini semakin besar. Ini bisa kita pahami ya, dimana tanah ini mempunyai kerapatan ini ya, seperti biasa gamma. Nah, gaya total persatuan lebar dinding ya, dalam hal ini P0 adalah sama dengan luas dari diagram tekanan yang bersangkutan. Artinya begini, kita sudah mengetahui rumusnya pada sebuah kedalaman H adalah ini ya, ini. K0 dikali dengan tegangan vertikal. Artinya tegangan vertikal ini gamma dikali H ya, kali kedalaman. Ini adalah, kalau dalam hal segitiga ini adalah alas dari segitiga ini. Nah, gaya totalnya ini sendiri adalah, kalau kita lihat ya, kita lihat rumusnya ini.
panjang ini ya, panjang alas ini dikalikan H, artinya K0 gamma H dikali H ya. Tapi karena ini segitiga dibagi 2 gitu. Jadi gaya yang bekerja ini persatuan luas ya, dalam hal ini bukan luas ini, persatuan lebarnya. Oh ya, ini nih gaya total persatuan lebar, maksudnya persatuan per meternya ya, per meternya dalam persatuannya meter. P0 dalam hal ini adalah sama dengan luas segitiga ini. Coba dilihat baik-baik. Ini tadi rumusnya udah kita dapat ini. Ini adalah sama dengan panjang alasnya dikalikan H dibagi 2, jadi gini P0 ini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Ini pada kondisi dimana tidak ada air ya. Oke, baik, berikutnya kita tinjau lateral earth pressure pada keadaan rest atau diam. Kan tetapi di sini ada sebagian tanahnya ini terendam air. Kita lihat dulu kondisinya. Kedalamannya ini H, totalnya yang mana sampai kedalaman H1 itu ada permukaan air atau ada air tanah di situ, muka air tanah ada di situ. Kemudian selebihnya adalah sisanya kedalamannya adalah H2. Di sini ada Z ini apa? Itu nanti untuk perhitungannya. Yang mana kondisinya misalkan Z-nya ada di atas air atau di bawah air. Artinya tergantung nanti kedalamannya. Kemudian ini misalkan tanahnya, ya maksudnya ada tanahnya, ada kerapatan, sebenarnya jelas ya, kerapatan. Kemudian di sini ada karena ada air, kita juga harus tahu kerapatan jenuhnya. Kemudian di sini ada kerapatan air ya. Nah, kita lihat dulu kondisi di mana Z-nya itu di atas H1, artinya di atas air. Perhitungannya tentunya sama dengan yang tadi pertama, karena tidak ada air, tidak terlalu masalah, artinya tidak ada tegangan pori segala macam, hitungannya langsung ya. K0 dikali tegangan horizontal sama dengan K0 dikali tegangan efektif dari vertikal. Nah, kita tinjau misalkan di sini Z itu lebih besar daripada H1, artinya lebih besar daripada H1, Z ini ada di bawah sini ya, satu titik di mana di sini gitu ya. Nah, tegangan efektifnya di sini 0, ini sama dengan vertikal gitu ya. Ini sama dengan pertama, ini dulu ya, gamma kali H1, artinya sampai kedalaman H1 dulu, ditambah nah ini ada gamma das di sini, gamma das itu artinya Z dikurangi H1, artinya misalkan dalamnya misalkan di sini tekanan ada kedalaman di sini, terang lagi ada kedalaman di sini kuning ini, artinya kita tinggal kurangin aja H1 kurangi Z, berarti memang kedalamannya segini. Sebentar, artinya kedalamannya segini ini gitu ya, kedalamannya segini. Artinya harga Z dikurangi H1, Z memiliki sama segini misalkan ya, Z tadi dikurangi H1. Bagaimana dengan gamma dasnya ini? Gamma das ini adalah satu reti dikurangi gamma dari air atau kerapatan air. Ini adalah tegangan vertikal efektifnya. Kemudian bagaimana tegangan horizontalnya? Ini ya, rumus tadi muncul lagi bahwa tegangan horizontal itu K0 dikali tegangan efektif dari vertikal. Ini vertikal misalnya tinggal dikalikan, kalau ini udah dapat tinggal dikalikan aja, K0 dikali ini berarti gitu ya. Kemudian bagaimana dengan tegangan pori? Sama juga sebetulnya, jadi kerapatan air dikali kedalaman dari permukaan air tentunya berapa, misalkan tadi ini ya kedalaman segini gitu, jadi H dikurangi Z.
maaf, Z dikurangi H, karena Z lebih dalam ya, dikurangi H1. Jadi itu tegangan dari tegangan porinya ya. Oke. Nah, kita akan menghitung totalnya. Tadi disebutkan bahwa sebetulnya tegangan yang terjadi, tegangan horizontal yang terjadi pada sebuah kedalaman itu adalah sebetulnya kalau kita lihat distribusi dari tegangan ini, itu adalah alas dari bangunan yang terbentuk. Misalkan tadi ya, kita sudah dapat di sini adalah harganya ini ya. Ini kita coba perhatikan ini. H0 dikali gamma dikali H1 itu pas panjangnya itu segini. Panjangnya itu segini. Itu artinya ini adalah alas dari segitiga ini ya. Segitiga ACE gitu. Kemudian karena di sini ada air, ada penambahan di sini. Bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah H0 dikali gamma yang ini tadi ya. Gamma das dikali H2 ya. H2 kalau misalkan kedalamannya sampai H2 tentunya. Dan kemudian untuk tegangan porinya sendiri adalah ini. Ini pun adalah sama ya, alas dari segitiga ini. Coba perhatikan, ini adalah panjangnya alas dari segitiga ini. Oke. Nah, kemudian untuk gaya totalnya ini adalah, ini ada tanda di sini ada plus. Jadi ini ya, bangunan yang ini ya, A, C, B, G, E ini ditambah I, J, K adalah ini totalnya. Nah, jadi total ini. Artinya kita tinggal tambahkan aja. Kita tinggal tambahkan untuk mencari gaya persatuan lebar DPT ini, gaya totalnya merupakan penjumlahan dari luas diagram semua ini. Kita lihat misalkan ini pertama ya, bahwa P0 ini adalah luas ACE, mana ACE? ACE ya, ditambah luas CFB, luas CFB ini ya, yang bujur sangkar, ditambah luas ini ya, luas ini, ditambah luas ini. Cuman ini karena rumusnya disatukan, nih lihat nih, luas EFG, mana EFG? EFG ya, ditambah IJK gitu. Ini karena disatukan aja, sebetulnya ini luas 2 kali segitiga ya, segitiga ini ditambah segitiga ini. Coba perhatikan, ini luasnya seperti ini. Nah, ini barulah kita dapat gaya yang P0 ini, persatuan lebarnya ya, yang terjadi pada dinding penahan tanah. Bisa dimengerti ya. Oke, kalau belum, kita coba lihat di latihan soal ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Karena ini sepertinya membingungkan gitu, wah banyak sekali. Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat ini hanya kita menghitung segitiga ini, kita menghitung persegi 4 ini, kita menghitung segitiga ini ditotalkan dan jadilah ini gitu ya. Coba aja dilihat aja. Nah, ini misalkan ya, kita lihat ada aja satu contoh soal. Di sini ada kedalaman totalnya itu adalah 6 meter ya, H-nya 6 meter, yang mana pada kedalaman 4 meter itu dijumpai ini permukaan air tanah ya, MAT, muka air tanah dijumpai. Yang mana sifat-sifat itu kebetulan sini C-nya 0 ya, C-nya 0 artinya tidak ada kohesi ya, tidak ada kohesi. C-nya 0. Kemudian sudut internalnya dalamnya adalah 30 derajat dan kerapatannya 17,5. Kemudian kerapatan jenuhnya saturatednya adalah 18,5. Nah, pertanyaannya, hitung gaya lateral P0 tadi ya, persatuan panjang yang bekerja pada dinding penahan tanah, dan
tentukan posisi resultan gayanya. Jadi di mana posisi resultan gayanya? Bisa dimengerti ya. Ini pasti begini ya, pasti begini gayanya. Karena semakin dalam kan semakin besar gaya yang bekerja pada dinding tanah ini. Semakin ke atas semakin kecil dan akhirnya 0 di ujung sini. Oke, kita tinjau. Kita pakai salah satu rumus, misalkan yang tadi disebutkan yang terakhir ya, paling terakhir. Rumus paling terakhir adalah ini. K0 nya adalah 1 dikurangi sin pi, kemudian dikali apa tadi, OCR ya, dikali OCR dipangkatkan dengan sin dari pi nya itu sendiri. Oke ya, coba hitungan dapatlah segini. Jadi K0 nya segini ya. Ini K0 nya. K0 dapat 0,707. Nah, kita tinjau misalkan kalau Z-nya pada titik 0 tentunya 0 ya, karena tidak ada H-nya 0, jadi artinya semuanya 0 ya. Oke. Kita tinjau pada kedalaman 4 meter. Kedalaman 4 meter, di sini pun belum ada air ya, artinya tegangan efektifnya 0. Tegangan porinya 0. Tegangan efektifnya sendiri sama dengan tegangan totalnya, yaitu gamma aja langsung dikali kedalaman ya. Itu artinya dapatnya segini. Itu tegangan vertikalnya, tegangan 0-nya vertikalnya. Bagaimana dengan tegangan horizontalnya? Tinggal dikalikan saja ya. K0 dikali tegangan vertikalnya, dapatlah segini ya. Oke, dapat segini. Baru kita tinjau pada kedalaman Z sama dengan 6 meter, artinya di paling bawah sini ya. Nah, ini pakai tadi rumus yang tadi ada. Jadi pertama gamma yang atas nih ya, 17,5 dikali 4 dulu. Ini kali 4. Kemudian 2 ya, 2 ini H-nya. Dikali gamma ini ya, gamma saturated dikurangi gamma dari air atau kerapatan air, yaitu 9,81 ya. Oke, dikalikan ini dapat 70 tambah 17,38, akhirnya dapatlah segini, 87,38. Ini adalah gaya vertikal pada kedalaman 2 meter. Bagaimana dengan gaya horizontalnya? Tinggal dikalikan ya, kalikan dengan K0 yang sudah kita hitung tadi di awal, 0,70. Kalikan, dapatlah segini. Oke. Dapatlah segini. Kemudian sekarang kita cari tegangan pori. Untuk tegangan pori langsung saja ya, karena ininya kedalamannya 2 meter dikali kerapatan air, dapatlah sekian, 19,68. Oke. Nah, untuk lebih jelas ya, kita harus menggambar tadi distribusi dari diagramnya. Oke. Seperti saya sebutkan barusan, jadi ini adalah diagram distribusi dari sampai kedalaman 4 meter. Kenapa di sini tidak ada air ya? Ini dapat berapa tadi ya? 49,49, kita simpan di sini. Oke. Sebetulnya ini harusnya pakai ini ya, pakai skala bagusnya antara mendatar sama vertikalnya ya, agar lebih akurat. Ini hanya saya ingin memperlihatkan angka-angkanya saja. Ini pada segitiga ini dapatlah 49,49 ya tegangannya. Oke. Kemudian sampai kedalaman 6 meter ini ya, sampai kedalaman 6 meter ini. Kedalaman 6 meter itu kita mendapatkan berapa? 61,78 gitu ya. 61,78 dapatlah di sini 61,78. Kemudian nah ini adalah tegangan porinya itu sendiri ya, 19,62. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah ini ya, itu tadi tegangan gaya lateral dari P0 tadi ya, persatuan panjang yang bekerja pada dinding penahan tanah ini. Seperti kita ketahui,
sudah kita pelajari. Artinya kita tinggal menyebelahkan ini aja ya, segitiga 1 tambah tujuh sangkar 2 tambah segitiga 3 dan tambah segitiga 4. Perhitungannya jadi begini. Oke, jadi gaya lateral yang terjadi ya, persatuan panjang pada DPT ini adalah yaitu area 1 ditambah area 2 ditambah area 3 ditambah area 4 ya. Udah tinggal dimasukkan aja. Area 1 berarti setengah dikali 49,49 dikali tingginya dari segitiga ini itu berapa? 4 ya. Oke, 1 dapat nih. Maksudnya perkaliannya seperti ini. Kemudian luas yang ini. Luas ini adalah 49,49 kan dikali 2 ya. Betul. 49,49 dikali 2. Dapatlah luas ini. Kemudian luas yang ketiga. Luas yang ketiga adalah 61,78 kurangnya 49,49 ya untuk luas, untuk ini, untuk alasnya. Itu dapat 12,29 ya. Ulangi. Untuk segitiga yang ketiga ini adalah 61,78 kurangi 49,49 ya, dikali tingginya berapa? 2. Tapi karena dia segitiga dibagi 2 ya, artinya dikali setengah ya. Jadi setengah kali 2 kali 12,29. Oke, selanjutnya adalah segitiga yang keempat. Segitiga yang keempat ini adalah 19,62 dikali 2. Dan karena ini juga segitiga, maka dibagi 2. Dapatlah seperti ini. Hingga total ditambahkan, dapatlah harganya adalah segini ya. Harga dari gaya lateral dari P0 ya, persatuan panjangnya per meternya dalam hal ini. Dapat. Oke. Sekarang posisinya di mana? Nah, untuk menghitung posisinya adalah dengan menghitung momen secara keseluruhan yang terjadi pada yang digambarkan oleh distribusi tegangan ini. Jadi begini, dibagi totalnya. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ini adalah mana tadi? 98,98 ya. 98,98. Nah ini nih, 98,98 dikali 2 ya, dikali 2 itu pertama yang ini, kemudian dikali 4/3. Kenapa 4/3? Kita udah pelajari tadi ya di seri yang sebelumnya bahwa tekanan total yang tekanan gaya lateral yang terjadi pada sebuah segitiga seperti ini adalah dari bawah itu ada sepertiganya, artinya 4 dibagi 3 ya, 2 kalau 2 yang ini, jadi 98,9 kurung kali 2 ditambah 4/3. Ini untuk yang pertama. Oke. Yang kedua adalah 98,98 yang ini ya. 98,98 dikali 3 dikali 2/2. Ini karena 2 dikali 2. Artinya gaya yang bekerja pada sebuah persegi panjang ini adalah berada di tengahnya gitu ya. Di tengah, ada di tengah. Makanya dibagi 2. Setengahnya, tapi kebetulan panjangnya 2, jadi 2 dibagi 2 gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang ini, 12,29 dibagi 3. Ini juga karena segitiga, maka sepertiganya dari bawah ya, sepertiganya dari bawah, tapi karena kebetulan lebarnya juga panjangnya juga 2, jadi 2/3. Begitupun untuk yang keempat adalah ini yang 19,62 ya, dikali 2/3. Sama, ini juga karena segitiga, ini berada di sepertiga dari bawah ya, dikali panjangnya 2. Ini ingat, ini momennya. Oke, totalkan semua dibagi total gayanya. Bagi total gayanya dapatlah sekian. Ini dapat dari mana? Dari mana ini 1,96 itu dari bawah ya, dari bottom DPT-nya. Artinya posisinya itu di sini. Jadi posisinya di 1,96, besarnya adalah sekian, 229,87.
Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas pada keadaan aktif dan pasif. Terus sebelumnya mari kita tinjau dulu ya morpholog Fowler envelope untuk menggambarkan tadi ya, pertama yang rest, yang dalam diam, kemudian aktif dan pasif. Nah, kalau kita lihat keadaan rest ini, keadaannya seperti ini ya, lingkaran yang kecil ini, yang mana dia dibatasi oleh gaya vertikal dan gaya pasif. Nah, kalau gaya kan gaya yang kecilnya ini adalah gaya horizontal gitu ya. Nah, kalau gaya horizontal ini semakin ke kiri, artinya lingkarnya semakin besar sehingga dia menyentuh garis keruntuhan. Itu artinya ada perubahan yang mana gaya horizontal yang mengecil. Itu artinya si tanah akan bergerak ke arah luar ya, ke arah dinding penahan tanah tadi yang tadi. Itu artinya dia dalam keadaan aktif gitu ya, aktif. Di sini ada. Nah, sebaliknya kalau yang horizontalnya ini gayanya semakin besar gitu ya, besar, terus sehingga akhirnya lingkarannya itu mengarah ke sebelah sini. Nah, sehingga dia menjadi tekanan dengan pasif. Posisinya ada di sebelah kanan dari rest. Nah, kita lihat perhitungannya, harga K-nya itu kalau aktif seperti apa, kemudian kalau pasif seperti apa. Oke, kita lihat yang aktif dulu ya. Nah, kita tinjau ya. Jadi di sini ada phi ini kita ketahui adalah sudut dalam, sudut geser dalam, jadi internal friction angle ya. Ini namanya phi ya. Phi ini tentunya sama dengan di sini ya, phi. Nah, sin phi ini adalah kalau kita lihat segitiga ini ya, A B A E B ini ya, A E B. Sin phi ini adalah BE dibagi AB, yang mana AB ini adalah AO ditambah OB gitu. Sekali lagi, sudut phi ini, sin phi ini adalah BE dibagi AB, yang mana AB ini adalah AO tambah OB ini. Jadi BE dibagi AO tambah OB. B ini apa sih sebetulnya? Nah, kita lihat juga. Ini kan B ini jari-jari lingkaran yang biru ini ya, yang aktif ini. Artinya B ini sama dengan jarak ini ya, jarak ini. Yang mana jarak ini adalah ini. Coba perhatikan. Sigma V mana? Sigma V ini ya. Artinya jari-jari panjang sampai titik pusat lingkaran yang biru ini dikurangi sigma ini ya. Jadi ini dikurangi ini, betul ya, ini ya. Dibagi 2. Bagi 2 ya. Maaf, salah. Ini sigma V ya. Sigma V ini kan maaf sampai sini. Ini dikurangi ini dibagi 2, berarti betul ya, jadi setengahnya ya. Oke. Kemudian kita lihat tangen dari phi. Tangen dari phi adalah C dibagi AO. Artinya AO dibagi C ini adalah kotangen ya, kalau dibalikan. Ulangi lagi.
tangen dari sudut sinus ini adalah sudut phi ini adalah C dibagi AO, artinya AO sama dengan C dibagi tan, artinya AO sama dengan C tan kotangen phi gitu ya. Sedangkan OB ini adalah, ini kebalikan dengan yang tadi, delta MA sigma A ditambah sigma V dibagi 2 ya, mengerti ya? Oke, tinggal dimasukkan yang B ini ke sini, yang AO ini tadi AO ini masukkan ke sini, ke teman ini, yang OB nya juga masukkan sini, dapatlah. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita uraikan, jadi sin phi ini adalah seperti ini ya. Nah, kita uraikan juga terus gitu ya. Kita kalikan, kita pindahkan ruas-ruasnya segala macam sehingga didapatlah seperti ini. Singkat cerita, silahkan dipelajari. Ini hanya matematika sederhana sebetulnya, perkalian dan pengurangan saja. Nah, kita lihat, konsentrasikan ke sini. Ini kan, di sini ada tegangan aktif, di sini ada tegangan vertikal. Kemudian ini ada kesamaan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, kalau yang satu dikurangi sin phi per 1 tambah sin phi ini, kita lihat rumusnya itu ada rumus seperti ini, rumus seperti ini. Jadi sama dengan tangen kuadrat kurung 45 derajat kurangi phi per 2 setengahnya phi. Kita definisikan sebagai KA gitu ya. Oke, 1. Kemudian ini ya, cos phi per 1 tambah sin phi ini sama dengan ini rumusnya ya. Ini rumus umum sebetulnya. Artinya akarnya dari ini kan. Di sini ada kuadratnya, di sini enggak. Artinya ini akarnya ini. Artinya kalau ini kita katakan K untuk A ya, di KA ini adalah akar dari KA. Jadi mengerti ya. Sehingga untuk aktif, harga dari tegangan aktifnya adalah KA dikali gaya vertikal dikurangi 2C. Yang ini rumusnya sebetulnya ini, cuma ini disederhanakan aja, ini diganti K, ini diganti ya K diganti akar K dikurangi 2C akar dari K. Oke. Nah, bagaimana dengan pasif? Perhitungannya sama, cuman karena posisinya dia ada di sebelah sini dari yang diam gitu ya, dari yang rest, itu menjadi nanti ada sedikit berbeda. Nah, silakan ini diikuti aja ya, dipelajari. Ini hanya perkalian tersebut dan perkalian dan pengurangan aja sebetulnya, dan sedikit rumus sinus gitu ya, sin kotangen dan segala macam. Ini yang membedakan, ini yang membedakan dengan yang tadi. Jadi si harga K nya itu, karena ini pasif, kita katakan KP ya. Katakan KP 1 tambah sin phi per 1 kurangi sin phi itu sama dengan tangen kuadrat 45 kuadrat sini 45 derajat tambah kalau tadi kan kurang kan, ini tambah pi per 2. Makanya di sini dikatakan untuk konstan pada saat kondisi pasif. Dan demikian pula dengan ini, cos phi dikurangi 1 per sin phi. Ini tangen dari 45 ditambah phi per 2. Ini juga sama tambah. Nah, kalau ini adalah K karena kuadrat ya, berarti ini adalah akarnya. Berarti ada kuadratnya ya. Artinya inilah rumus akhir untuk pada kondisi pasif. Jadi tegangan pasifnya itu tegangan horizontal
tegangannya sama dengan Kp dikali ini tegangan vertikal ya, tegangan vertikal ini ditambah dari yang tadi aktif, tambah 2C akar dari konstanta pasif. Nah itu mungkin ya untuk mata kuliah pertemuannya sekarang ini masih berlanjut ya, karena ini memerlukan pembahasan yang lebih dalam lagi. Nanti kita lihat di berbagai contoh kasus ya, karena ini nanti hubungannya dengan perhitungan dinding penahan tanah misalkan ya, dan lainnya akan kita bahas di contoh-contoh kasus, insya Allah. Itu saja mungkin ya bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewatnya, bisa lewat WA ataupun bisa memberikan komen ya di bawah ini. Oke ya, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.